Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke video yang ketiga ya. Video yang ketiga yaitu setelah kemarin kita sudah membuat layoutingnya, kita sudah membuat struktur HTML-nya kita sesuai dengan layoutnya kita. Nah, hari ini di video ini kita akan memberikan styling. Jadi, nanti kita dengan CSS kita tambahkan stylingnya supaya tampilannya sesuai dengan desain yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, baik, saya masuk ya web seriesnya. Ini nanti kita akan coba membuat tampilan layout yang kemarin awalnya masih ini ya, masih berantakan, belum ada kelihatan tampilannya. Itu nanti akan kita coba berikan stylingnya supaya nanti setidaknya sudah mulai tampil seperti ini ya, seperti gambar ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang akan perlu kita lakukan adalah nanti kita akan membuat sebuah file CSS eksternal ya. Jadi untuk yang lebih, sebenarnya memang ada beberapa cara untuk memberikan styling. Teman-teman bisa dengan cara internal, bisa juga dengan cara inline ya, inline langsung ke bagian div HTML-nya. Namun bisa juga nanti cara yang paling efektif menurut saya adalah cara dengan menggunakan eksternal gitu. Karena dengan menggunakan CSS eksternal artinya teman-teman nanti bisa membuat CSS-nya itu bisa digunakan di tempat yang lain atau di file yang lain. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan. Kita akan membuat file baru dengan ekstensi .css. Ini file eksternal kita. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Kita akan masuk ke code-nya kita. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita tambahkan satu file baru di sini, di folder CSS, namanya adalah style.css. Ini ekstensinya. Kemudian untuk menggunakannya ya, otomatis kita butuh memanggilnya dulu di sini, di HTML-nya kita, di file HTML-nya kita butuh memanggil file CSS-nya tadi yang dari eksternal. Caranya adalah link, ini ya, di tab saja, ini style.css. Ada yang perlu ganti tidak kira-kira? Ini path lokasinya masih salah ya, karena kalau teman-teman menuliskan style.css saja, artinya file ini tadi ya, file style.css harusnya sejajar dengan index.html-nya kalian. Tapi kita pisahkan file CSS yang kita tuh berada di sini ya, berada di folder CSS. Artinya kita perlu tambahkan di sini CSS. Oke, ini sudah selesai. Nah, untuk yang di bagian sini kita close saja ya. Kita sekarang ini kita tampilkan di sini saja. Oke, supaya nanti kita bisa tahu perubahan yang sudah kita lakukan, yang kita tambahkan ke filenya kita. Oke, ini segini sepertinya. Sudah cukup. Ini filenya kita. Oke, sekarang kita mulai untuk memberikan stylingnya ya. Mungkin di video ini nanti kita akan coba memberikan styling untuk yang di bagian sebentar, ini saya sekaligus biar kelihatan ya teman-teman nanti. Oh, seperti ini. Oke. Yang di video ini nanti ya, di video pertama nanti kita akan coba memberikan styling untuk yang di bagian header-nya dulu, di bagian main menu-nya. Nanti video selanjutnya akan kita gunakan untuk yang di bagian main kontennya. Kita bagi menjadi 2 video. Baik. Nah, yang pertama, di styling ini sebenarnya nanti teman-teman bisa lakukan juga ketika kalian pengen menggunakan font yang mungkin kalian sesuaikan dengan desainnya kalian gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Ini saya coba praktekkan ya. Ini contohnya misal kita ingin menggunakan sebuah font gitu. Kita ingin menggunakan sebuah font yang tidak default bawaan dari browsernya ya. Kita menggunakan font dari Google. Kita coba cari ya, Google font. Kebetulan saya ingin menggunakan font dengan nama Poppins. Mungkin ada yang sudah pernah mendengarnya ya, namanya Poppins. Kita coba lihat. Oke, ini. Yang perlu teman-teman lakukan ketika ingin menggunakan sebuah font seperti ini, itu
kita bisa melakukan import. Jadi nanti kita import fontnya ini ke dalam apa? Ke dalam webnya kita ya. Melalui apa? Melalui CSS yang kita. Contoh ini, saya ingin menggunakan yang ini. Klik saja bagian sini. Nah, ini di bagian sini ada opsinya ya. Bisa menggunakan link, tapi yang akan kita lakukan adalah menggunakan ini. Menggunakan import, diklik saja. Yang perlu kita lakukan adalah, sebenarnya ini bisa dikopas, tapi kalau teman-teman menggunakan tag style seperti ini, artinya ini nanti akan ditaruh di internal HTML-nya kalian. Karena kita ingin menggunakannya di dalam CSS eksternal kita ya, jadi yang dikopas ada bagian sini. Importnya sampai bagian sini, bagian ujungnya ini. Ini saya kopas, copy, saya pindahkan ke sini. Oke. Ini artinya kita nanti sudah bisa menggunakan ini ya, sudah bisa menggunakan font Popin-nya dengan catatan terhubung dengan internet ya. Dengan catatan adalah teman-teman sudah terhubung dengan internet karena ini dia mengakses dari internetnya dulu. Oke, kemudian ini kita bisa tambahkan juga ya. Kalau kalian ingin tadi kan ini font height ya. Font height itu untuk ketebalan fontnya. Kalian bisa tambahkan sendiri juga. Ini opsinya adalah tadi yang kita gunakan 500, kita bisa tambahkan sendiri. Misal saya ingin tambahkan juga yang dari 400 titik koma seperti ini, 500 titik koma, terakhir adalah 600. Oke, sampai sini sudah. Kita simpan, terus kemudian kita coba tambahkan styling kita ya, yang pertama ya. Oke, yang pertama mungkin nanti akan sedikit berbeda ya teman-teman ya. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi ketika memberikan styling, saya akan memberikan styling secara umumnya dulu gitu. Jadi layout secara umumnya saya berikan stylingnya dulu. Contohnya yang di sini saya tambahkan dengan menggunakan tanda bintang ya. Tanda bintang artinya nanti akan di styling ke semuanya, akan digunakan keseluruhan. Apa saja yang akan saya atur di bagian sini? Yang pertama adalah saya tambahkan sebuah padding isinya 0. Ini untuk mereset ya. Sebenarnya ada juga reset CSS, tapi ini reset yang sederhana yang mungkin sering saya gunakan. Marginnya juga saya set 0. Kemudian font family yang nanti akan kita gunakan. Tadi kebetulan kita sudah menggunakan import ya, import Popin. Jadi dipanggil saja Popins. Terus opsi yang selanjutnya adalah saya menggunakan sans serif. Terakhir adalah saya menggunakan box sizing ya. Box sizing ini berhubungan dengan ketika teman-teman menggunakan box sizing artinya nanti ukurannya itu adalah ukuran keseluruhan ini. Ukuran dari semua layoutnya teman-teman. Saya menggunakan yang border box. Ini ketika saya simpan, Ctrl S. Oke. Teman-teman lihat nggak? Ada perubahan di sini ya. Ada sedikit perubahan di sini. Yaitu fontnya sedikit berubah. Ini misal saya komentari. Saya simpan. Nah, ini adalah font bawaan. Font bawaan defaultnya seperti ini. Ketika saya ubah font family-nya dengan menggunakan Poppins, dia sudah berubah. Ini saya masih menggunakan yang tadi ya, menggunakan yang live Go Live ya, Go Live bawaan dari VS Code. Jadi ketika kita melakukan saving nanti udah otomatis dia akan di-reload di sini. Sangat membantu teman-teman dalam proses development-nya kalian. Oke, yang selanjutnya akan kita coba set satu persatu ya. Untuk setiap div-nya kalian, kita lihat dulu. Tadi kita di sini ini wrapper adalah bagian yang paling luar. Terus kemudian ada full page dan juga ada BG image. BG image ini yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan background image-nya kita ya. Oke, kita set dulu yang full page-nya. Kita ingin satu halaman penuh. Kita mulai dengan wrapper dulu ya. Tadi ada wrapper, kemudian ada full page. Kita cek dulu penamaan kelasnya, wrapper full page. Oke, sudah sesuai. Kemudian di sini saya min height-nya ya. Saya isikan bahwa minimal height-nya adalah 100 VH. Nanti teman-teman juga bisa tambahkan ini VH itu apa. Nanti ada pixel, ada VH, ada persen dan yang lainnya. Selanjutnya saya ingin menambahkan untuk yang background image-nya. Background image di sini saya akan menggunakan background URL ya, background
URL. Apa yang akan saya tuliskan di sini? Ini adalah path lokasi image apa yang akan digunakan. Tadi kan kita sudah punya image-nya ya. Image background-nya di folder image. Terus kemudian ini ya, OMS apa ini? strip1.png. Saya simpan. Nah, sudah terlihat ya sebenarnya di sini. Tapi ini masih belum sesuai dengan harapan. Kan di sini direplikasi, dibolak-balik gitu ya. Maksudnya ada pengulangan gitu sepanjang layoutnya kalian. Sekarang akan saya tambahkan opsinya. Yang pertama adalah no repeat, supaya tidak diulang-ulang. Kemudian saya ingin center lagi, dan fix untuk posisinya. Saya simpan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi posisinya memang benar-benar di tengah dan tidak ada repeatnya ya, tidak ada repeat, dan posisinya fix. Kalau fix seperti ini artinya dia tidak akan bergerak. Ini akan menarik ketika teman-teman nanti ingin yang stylingnya itu menggunakan model parallax. Tapi kita tidak melakukannya ya. Sementara kita menggunakan yang ini dulu. Kemudian supaya lebih gambarnya, size-nya, ukurannya menyeluruh, kita gunakan background size-nya cover. Simpan. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah lumayan nih, kelihatan sesuai dengan desainnya kita. Ya, kita lihat. Oke, sudah. Selanjutnya di CSS nanti kalian juga bisa berikan. Jadi fitur CSS itu sebenarnya tidak langsung semua bisa di running di semua browser gitu. Ada beberapa browser yang dia tidak kompatibel. Contohnya browser IE atau Internet Explorer ya. Kalau sekarang mungkin namanya Microsoft Edge ya. Kalau Microsoft Edge mungkin masih kompatibel semuanya gitu. Tapi kalau dulu ketika kita menggunakan Internet Explorer itu kita butuh memberikan opsi ya, menggunakan opsi. Contohnya ini kita tambahkan untuk menggunakan yang ini. Ini ada Moz, ini untuk Mozilla. Untuk menggunakan yang background size-nya, kita tambahkan untuk yang WebKit dulu. Ini bukan WebKit animation, kita kopas dulu, tapi kita tambahkan background belum ada ya, background size. Ini opsional nih. Isian ini opsional, teman-teman bisa tambahkan untuk supaya lebih aman ya, supaya lebih aman nanti diakses di tempat browser yang lain. Terus kemudian untuk yang mouse-nya juga sama, saya kopas saja ya. Yang terakhir untuk Opera, ini juga sama. Oke, ini sudah untuk di bagian background image-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian apa? Setelah background image ya, berarti di bagian ini main menunya kita. Oke, kita coba set. Ini main menu di sini ya. Ini nanti akan kita set panjangnya, lebarnya ya, lebar atau panjangnya ini 100%. Terus kemudian nanti di bagian logonya akan kita set berapa, dan juga samanya di buttonnya gitu ya. Kita set dulu untuk kelas apa ini? Kelasnya adalah main menu, logo, dan FAQ. Oke. Yang pertama adalah main menu, kelas main menu. Ingin kita set width-nya ya, panjangnya adalah 100%. Terus kemudian height-nya, panjangnya kita set dengan menggunakan pixel ya, 80 pixel. Jadi fix. Oke, seperti ini. Ini naik karena di sini adalah 80 pixel. Kita set lagi yang selanjutnya untuk isian logo dan juga nanti bagian FAQ-nya. Yang pertama kita logo dulu, main menu dot, kemudian ini logonya ya, kita set dulu logonya. Logonya kita set panjangnya maksimalnya adalah 200 pixel, panjang dari logonya nanti 200 pixel, segini kira-kira. Kita set fix ya untuk panjang ininya. Kemudian margin, ini adalah margin itu space ya, space dari luar, dari antar div atau sectionnya. Saya tambahkan margin topnya sekitar misal 20 pixel juga. Margin leftnya artinya nanti saya pengen image dari logonya itu ada spasi, ada jarak dari yang terluar sini. Margin leftnya saya set
sebanyak 3% ya. Jadi saya menggunakan persen. Kemudian saya tambahkan float leaf. Artinya nanti ada di posisi sini kiri. Kita simpan. Oke, ini image-nya sudah bergerak ya. Ini ada spasi di sini. Tapi ini ukuran image-nya masih sangat besar. Kita coba tambahkan lagi. Untuk yang image-nya main menu, kemudian logo. Image itu ada di ada kelas ya, kelas namanya image. Kita tambahkan lagi stylingnya untuk image, kurung kurang jangan lupa. Kemudian ini panjangnya maksimal, karena tadi kan untuk yang div logonya kan 200 pixel, jadi ini saya tulis misal 150 pixel supaya tetap dalam sectionnya ya, dalam section si image logonya tadi. Yang terakhir adalah saya ingin tambahkan untuk yang logo image img-nya, width-nya adalah 100%. Tetot. Oke. Seperti ini tampilannya. Jadi sudah sesuai ya dengan yang kita harapkan. Oke. Next, kita tambahkan untuk styling yang button Ask Me Here-nya ya. Ini sudah di bagian untuk logonya. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang button FAQ-nya, main menu.FAQ. Kenapa menggunakan titik? Karena kita tadi untuk di HTML kita menggunakan yang class. Kalau class artinya ketika menggunakan memberikan stylingnya ya, kita gunakan titiknya. FAQ sudah. Yang pertama adalah kita gunakan float-nya dulu, right. Kemudian kita set panjangnya. Panjang juga sama ya, 200 pixel untuk div-nya. Margin top-nya sama, saya samakan dengan yang di logo tadi. Margin top 20 pixel, margin right, posisi kanannya ya, saya samakan 3%. Ini saya simpan. Oke, belum terlalu kelihatan ya ini, tapi sudah ada margin dari topnya, margin dari atasnya. Kita tambahkan lagi, yaitu untuk buttonnya. Untuk membuat buttonnya, FAQ, kelas FAQ dot button ya, dot button. Kemudian saya berikan border dulu 1 pixel solid, warnanya putih mungkin ya, FFF. Oke, terus kemudian warnanya putih untuk bordernya. Saya berikan border radius. Ini untuk membuat di bagian pojok-pojokannya ya, supaya ada lengkungannya. Ini saya set 6 pixel. Teks align-nya saya gunakan center supaya tulisan Ask Me-nya itu ada di tengah. Selanjutnya saya berikan padding 10 pixel. Kursornya ini ketika diarahkan ini ya, diarahkan kursornya supaya nanti ada pointer, jadi project pointer. Warna teksnya adalah putih juga. Putih itu adalah FFF. Oke, sudah mulai terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini ketika saya geser-geser, ini tetap nempel di bagian sini dan di bagian sini. Karena yang pertama tadi kita menggunakan float left, ini juga menggunakan float right. Kemudian kita set marginnya ya, margin left-nya tadi di sini sekitar 3%, margin top-nya 20 pixel. Ini juga sama, margin top-nya 20 pixel, margin right-nya di sini 3%. Oke, ini sudah cukup bagus ya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan coba memberikan ketika di hover ya. Ini ketika saya letakkan di sini, nih kalau teman-teman perhatikan dari kursornya dia berubah menjadi pointer. Ini karena kita set ini tadi ya, kursornya pointer di bagian buttonnya ini. Kita tambahkan untuk hover. Ketika di hover nanti dia akan ada perubahan warna ya, akan ada perubahan warna. Oke, kita coba dulu. Ini ada yang sedikit ini ya. Ketika di Ask Me Here dia tidak berubah pointer. Oke, ini kita tambahkan lagi FAQ button label ya. Label kursor pointer. Kita simpan. Seharusnya oke, sudah pointer semua. Sekarang kita tambahkan untuk hovernya. Untuk hovernya adalah FAQ ketika di hover untuk bagian apa? Bagian buttonnya ya, di bagian kelas buttonnya.
ketika kita hover atau letakkan kursor di atasnya, kita pengen nanti ada perubahan warna backgroundnya, misal kayak gitu. Background colornya menjadi hitam ya, hitam itu kita bisa menggunakan ini, black. Atau misal kita menggunakan kode gitu, kita bisa menggunakan kode. Kebetulan saya sudah mencarikan kodenya ya, ini kode image, kode colornya. Saya kopas dulu. Ini bebas, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan desainnya kalian. Kebetulan saya ingin menggunakan background colornya ini. Kemudian warna dari teksnya ya, warna dari teksnya juga sama. Oke, saya simpan. Kemudian kita coba ya, kita coba hover. Apa yang akan terjadi? Oke, lumayan ya. Lumayan ada animasinya gitu. Oke, mungkin ini tampilannya ya. Untuk yang di bagian main menunya kita sudah memberikan styling. Setidaknya stylingnya ya sudah cukup lumayan, karena ini ada, sebentar saya lihatkan dulu. Nah, sudah sangat cukup lumayan ya. Ini kurang lebih sudah menggambarkan dari desain awalnya kita. Bagian ini logonya, terus kemudian ini ada button Ask Me Here-nya. Ketika di over juga, oke, dia ada animasinya. Jadi cukup menarik. Oke teman-teman, ini untuk yang di video yang pertama ya. Video pertama untuk stylingnya kita sudah tambahkan. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang styling di bagian main kontennya kita. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti ya.